dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Pelapornya adalah Bang Irwan, nanti Bang Irwan menyampaikan sedikit. Dan yang kedua, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Pelapornya adalah Pak Subhan Palal. Penggugat Gibran tidak punya ijazah SMA. Ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan di Negeri Jakarta Pusat. Dan di sebelah Mas Roy, ada juga LP terhadap Rismon, dugaan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi. Artinya, Rismon bebas dari 1 LP Pak Jokowi, sekarang harus menghadapi 3 LP. Dan tiga-tiganya sudah pro justisia, naik tahap penyelidikan. Terkait dengan status dari Rismon. Hari ini, di momen kebangkitan ini juga, kebangkitan nasional ini juga, ternyata telah kumpul 2 anak bangsa yang hebat, yaitu Pak Subhan Palal dan kemudian Irwan. Pak Subhan Palal hari ini sama-sama baju putih ya. Ini menunjukkan orang-orang yang jujur dalam hal konteks penegakan hukum ya, yang ini ya. Hari ini Pak Subhan Palal telah resmi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu diantaranya ada Rismon, kemudian juga kemungkinan ada istrinya, karena sebagai editor dalam buku ini, ya. Kemudian juga mungkin ada yang lain, nanti disebutkan, nanti didetailkan. Dan pasal yang dilaporkan itu adalah pasal 391 ya, yaitu tentang pemalsuan dokumen. Jadi diduga Rismon bersama istrinya, bersama timnya, ya, telah memalsukan ISBN dalam buku Gibran Endgame versi pertama, cetakan pertama. Karena ada 2 cetakan Mas Roy. Cetakan pertama itu menggunakan ISBN yang diduga palsu. Pada cetakan yang kedua sudah ISBN yang benar. Dan itu pada saat tadi Pak Subhan membuka laporan ke Polda, itu beliau menggelar bukti-bukti itu, makanya kemudian diterima. Dan tadi Polda mengatakan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap penulis, terhadap editor, terhadap siapapun, mungkin juga nanti Mas Michael, Bang Michael, yang lain juga yang menjadi bagian dari buku manajemen Gibran Endgame itu. Kemudian juga penerbit juga akan diperiksa dan akan dilihat siapa yang kemudian menjadi dalang atau pelaku utama dan juga pelaku dalam memalsukan ISBN. Soal bukunya ini tidak dipersoalkan. Isi buku tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah ISBN. Ini ISBN-nya. Ini versi pertama nih. Ini buku versi pertama dengan ISBN 9786347378040. Ini yang diduga palsu. ISBN ini yang palsu. Begitu dicetak versi yang kedua, ini versi yang kedua ya. ISBN-nya sudah baru nih. 9786347378033. Ini ISBN-nya udah terdaftar atas nama Rismon. Tapi kalau ISBN ini terdaftar atas nama orang lain. Dan itu sudah kami cek melalui Perpustakaan Nasional. Dan bisa di tracking kok, terbuka kok. Ya. Itu yang kemudian menjadi LP yang kedua. Di tim kami ini ada 2 LP. LP dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Pelapornya adalah Bang Irwan, nanti Bang Irwan menyampaikan sedikit. Dan yang kedua, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Pelapornya adalah Pak Subhan Palal. Penggugat Gibran tidak punya ijazah SMA. Ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan di tim Negeri Jakarta Pusat. Dan di sebelah Mas Roy, ada juga LP terhadap Rismon, dugaan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi. Artinya, Rismon bebas dari 1 LP Pak Jokowi, sekarang harus menghadapi 3 LP. Dan tiga-tiganya sudah pro justisia, naik tahap penyelidikan. Tinggal ke depan kemudian mana LP yang akan naik tahap penyidikan untuk penetapan tersangka. Ya, kita lihat dan sama-sama kami akan kawal laporan dari sahabat-sahabat yang hebat ini. Spesial saya serahkan dulu kepada Pak Subhan Palal untuk menyampaikan apa laporan tadi Pak dan bukti-buktinya apa Pak. Silakan. Silakan Pak Subhan, ke tengah. Pak Subhan Palal. Selamat siang semuanya. Saya tadi membuka LP dengan alasan saya membeli buku 2. 1 cetakan pertama 4 buku, 2 buku cetakan kedua 5 buku. Jadi 9. Nah, buku itu saya lihat kok ISBN-nya beda. Yang cetakan ke-1 sama cetakan kedua. Sedangkan buku itu adalah saya berikan kepada ketua DPR. DPR RI. DPR RI. Itu 1. Kedua, buku itu juga saya jadikan bukti
di pengadilan baik Jakarta Pusat maupun PT UN. Yang palsu itu. Dua-duanya Pak, yang palsu itu. Nah, akhirnya penyidik kalau ngelihat kerugian material itu nggak sampai 1 juta. Ya. Tapi materialnya nggak terhingga, makanya diterima LP-nya. Karena penyidik tadi bilang ISBN itu ibarat kita punya KTP, identitas bagi penulis dan pemilik buku. Jadi nggak sembarangan ISBN itu. Penyidik bilang itu ibarat kita punya KTP. Ya. Nah, kok punya orang lain dipakai? Yang pertama itu punya orang lain, Iya. punya profesor siapa gitu loh. Iya. Nah, itu makanya alasan itu cukup kuat sehingga LP saya diterima. Alhamdulillah. Itu aja. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, yang kedua Mas Roy, sebelum Mas Roy, Iya, Pak Irwan saya eksklusif lagi kepada Bang Irwan, salah satu juga pelapor dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang sudah diperiksa ya, Bang Irwan ya. Mungkin bisa diupdate sedikit pemeriksaannya kemarin dan rencana ke depan untuk pemeriksaan saksi-saksi, Bang. Oke, baik, terima kasih pada pengacara kami yang sangat luar biasa ini yang selama ini mendampingi kami. Baik, saya Irwan Esos, biasa panggil Arya dari Timur Indonesia, yang hari ini hadir di Ibu Kota Jakarta untuk melaporkan Saudara Rismond Hasilon Sanipar, yang dimana telah menerbitkan buku ini dan kami telah membelinya, dan tiba-tiba kami melihat dalam media televisi maupun melalui YouTube telah menyatakan bahwa isi buku ini tidak sesuai apa yang dia telah tulis, sehingga kami merasa ditipu dan kami membuatkan laporan di Polda Metro Jaya. Untuk itu, alhamdulillah kami telah melaporkan tanggal 24 April kemarin 2026 di Polda Metro Jaya tentang kasus penipuan dan penggelapan. Karena apa? Saya rencana membeli buku ini di acara Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia waktu itu hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Ya. Itu saya akan membeli kurang lebih 200 atau 300 buku. Iya. Itu akan, tapi stok buku yang dibawa pada saat acara itu tidak banyak, hanya kurang lebih 60. Makanya saya borong semua yang 60 itu dan sisanya saya akan bayar nanti. Setelah kami membaca, ternyata alhamdulillah ini sangat membuat kami teredukasi untuk seluruh rakyat Indonesia tentang masalah ijazah wakil presiden kita yang diduga palsu dan tidak ada itu, sehingga kami membelinya sangat banyak untuk membagikan pada masyarakat. Dan tiba-tiba kami sangat shock dengan pernyataannya Pak Rismond bahwa dia menganulir isi buku yang ada di dalam buku yang telah ditulisnya, sehingga kami merasa tertipu. Sehingga kami membuatkan laporan di Polda Metro Jaya ini, dan alhamdulillah kami sudah ditindaklanjuti laporan kami beberapa minggu yang lalu ini. Kami setelah diperiksa, alhamdulillah telah diterima oleh penyidik, dan insya Allah kami akan mengawal terus laporan kami ini dan tidak akan cabut atau apalagi RJ ya, itu karena ini hadiah. Kami akan tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kami benar-benar menyuarakan kebenaran untuk seluruh rakyat yang ada di tanah air. Dan kami insya Allah, Dan sudah diperiksa. dan kami sudah diperiksa juga oleh penyidik. Kami diperiksa itu 2 hari. Hari pertama itu 4 jam, dan hari kedua sekitar 6 jam. sekitar 6 jam. Jadi cukup memang maraton kami diperiksa untuk membuktikan laporan kami tentang Pak Rismond Hasilon Sanipar ini. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Boleh nambah dikit soal kesaksian ya? Iya. Iya, karena nanti yang akan diperiksa itu Mas Roy, itu ada beberapa saksi, Ya. dan diagendakan mungkin minggu ini atau minggu depan kami akan mengejar Ya. segera pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang sudah confirm, dan surat pemanggilan itu sebenarnya sudah ada. Sudah. Iya. Cuman karena kemarin ada beberapa jadwal yang tidak pas, sehingga harus kami Ya. sinkronisasi lagi untuk jadwal minggu depan, dan surat pemanggilan saksi-saksi itu sudah disampaikan secara patut dan sah oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu Bang Michael dan kemudian adalah Mbak Hana, ya, bendahara buku Gibran Endgame. Ya. Oke.
Ya. Nah, Silakan. dari saya dulu ya. Sebentar lagi Mbak Hananya juga akan datang nih, dalam sekejap. Nah, saya dulu adalah koordinator manajemen buku Gibran Endgame. Mana sih? Dan saya mengetahui betul bagaimana proses buku Gibran Endgame ini ditulis, mencari percetakan, siapa yang tahu isi yang dikirim ke percetakan, terutama ISBN tadi. Saya tahu betul siapa namanya Arif Iksan itu. Dia yang mencari percetakan, dia yang menghubungi percetakan, dia yang tahu naskah apa yang masuk ke dalam percetakan, bersama Rismon Hasiolan Sianipar, istrinya yaitu Vivian Siahaan, doktor, dan saya nggak kenal siapa lagi, nanti saya dibilang memfitnah lagi. Ada seseorang perempuan bernama Hanianti. Saya tidak tahu dia siapa, saya tidak pernah kenal dia. Ya, jadi 4 orang itu lah yang sampai sekarang masih menjadi manajemen buku Gibran Endgame. Kenapa saya bilang masih menjadi manajemen? Karena bukunya secara fakta masih bisa dibeli di banyak tempat, di online shop, nggak usah kita sebut merek online shop, dan di salah satu toko buku di Jakarta Selatan. Tolong Bang. Nah, ini adalah bukti. Saya pernah dilaporkan oleh orang bahwa dia bisa membeli. Kwitansinya Bang, coba carikan Bang. Ada kwitansinya bahwa beberapa minggu lalu masih bisa dibeli. Nah, ini dia. Ya, ini toko buku fisik yang berada di Jakarta Selatan dan masih bisa membeli buku Gibran Endgame. Jadi bohong kalau dikatakan buku Gibran Endgame sudah ditarik dan tidak bisa dibeli. Maka dengan begitu, saya sebagai mantan koordinator sangat-sangat prihatin, dan saya sangat mendukung laporan dari Bang Irwan dan Pak Subhan Palal supaya kita mendapatkan kebenaran. Dan sekarang ada Mbak Hana Karistiakusa yang pernah dicatut juga namanya, katanya mau datang ke rumah Pak JK, padahal dia mengetahui segala fakta tentang keuangan Gibran Endgame. Silakan Mbak Hana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada hari ini saya, Majunya mana? oh gitu. Maju dikit Mbak. Nah, Saya ikut menghadiri pemanggilan sebagai saksi ya, dari pelaporan Bang Irwan, karena sebelumnya saya menjadi bendahara di dalam manajemen buku Gibran Endgame. Jadi mungkin nanti saya akan kooperatif menjawab berbagai pertanyaan dari penyidik, dan saya juga sudah menyiapkan bukti-bukti, yaitu rekening koran. Ada 2 rekening, satu rekening penjualan, satu rekening donasi, dan bulan Januari dan Februari dua-duanya sudah saya print out semuanya. Jadi ya itu aja dari saya. Tinggal